babi kenapa menjadi babi hutan, kemudian yang tadinya haram kok bisa menjadi halal, gitu ya. Nah, kalau kita melihat dengan berjalannya waktu, umat Islam itu memahami bahwa pengharaman babi ini itu bukan karena tanpa alasan. Yang tadi karena ujian. Kenapa manusia diuji? Kenapa umat Islam itu diuji untuk tidak makan babi? Karena babi itu makanan yang enak. Hasil penelitian ilmuwan, dagingnya, lemaknya, semuanya itu adalah kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi ada negatifnya gitu. Oh ya? Nah, kalau kita melihat bahwa karakter yang dititipkan pada diri babi ini, dia ini adalah salah satu binatang yang kita katakan binatang yang paling bodoh, aku bilang. Emang binatang yang lain itu pada pintar semua. Zuma. Diri mereka untuk kemudian tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat babi ini. Jorok, kemudian malas. Emang binatang lain? Lalu apalagi? Emang nggak malas? Masa bodoh, terlalu percaya diri, rakus. Ini sifat-sifat yang ada pada babi ini. Sehingga karakter babi ini ketika disifati oleh manusia, ya ini yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya orang yang makan babi itu lebih rajin daripada orang yang minum air kencing onta. Itu gimana itu? Adanya orang yang tamak, adanya orang yang serakah, adanya orang yang malas, ada jorok dan seterusnya. Itu pengaruh daripada makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau saudara bertanya di Jepang sana dan seterusnya, nggak usah terlalu jauh. Kita lihat aja di daerah barat, mereka yang secara turun-temurun mengkonsumsi daging babi itu seperti apa karakter mereka. Iya, tapi mereka nggak bom gereja, nggak bom masjid. Mereka itu nggak malas, mereka itu hidup bersih, disiplin. Makanya negara-negara maju itu ada di barat. Coba lihat negara-negara Islam di Timur Tengah. Apakah ada yang maju? Semuanya itu terbelakang. Mana ada yang maju? Padahal sudah ikutin hukum Allah semuanya. Tapi itu tetap miskin, tetap terbelakang. Itu kenapa? Nah, contoh misalnya, ketika kita melihat adanya pada diri babi itu sifat angkuh, ya, kasar, ya, lalu kemudian babi juga itu sering kita lihat jadi musuh di mana-mana, ya kan? Tidak ada yang kemudian binatang yang bisa akrab dengan babi ini. Secara umum ya, ini mencerminkan bahwa ketika Al-Quran datang mengharamkan babi, ini yang dikatakan oleh ilmuwan bahwa makanan itu mempengaruhi sifat karakter manusia. Oh gitu. Jadi kalau orang yang minum air kencing onta, yang makan daging onta, yang cium-cium kotoran onta, itu mempengaruhi karakter manusia ya? Oh, aku baru tahu, Gurunda. Oke. Lanjut, Gurunda. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, misalnya kita melihat bagaimana negara-negara yang secara halal, ya secara umum menghalalkan makanan-makanan seperti ini. Bagaimana hubungan mereka dalam rumah tangga mereka? Apakah mereka maju? Seperti layaknya kemudian, mohon maaf, saya kata. Bagaimana dengan negara-negara yang mengharamkan babi? Apakah mereka itu disiplin? Apakah mereka aman tentram? Lihat tuh, negara-negara Arab sampai sekarang konflik berkepanjangan, nggak selesai-selesai. Berhentilah mengkambing hitamkan negara-negara Barat, ya. Itu karena perang doktrin, karena kekuasaan, karena egoisme, karena doktrin agama. Itu negara-negara di Timur Tengah yang notabene Islam belum kelar tuh, masih terus berperang. Kan kalau kita mengambil babi ya, mengambil babi jantan 2, betina kemudian 1, itu lebih terhormat ayamnya. Kalau 2 jantan 1 betina. Untuk mendapatkan betinanya, jantan ini berkelahi dulu. Tapi kalau babi itu tidak disipatin. Mereka ganti-gantian dan seterusnya. Bahkan terkadang macam peternak babi aja. Ya, jantan dengan jantan
melihat. Dan mereka binatang ini, babi ini, itu cenderung makan kotorannya sendiri. Ketika dia muntah, muntahnya lagi yang dimakan. Mereka rakus. Tamak mereka itu. Babi-babi ini maksudnya. Oleh karena itulah mungkin kenapa satu-satunya binatang yang kemudian diminta oleh setan dan Yesus mengabulkan permohonannya, masukkanlah kami ke dalam babi itu, dan Yesus pun memasukkan roh-roh jahat ini ke dalam babi tanpa memperhitungkan kerugian para gembala-gembala babi. Mungkin itu hikmahnya. Kenapa kemudian Yesus itu membuat setan-setan ini masuk ke dalam daging babi, ke dalam babi, dan babi itu bermatian pada masa itu. Cocok mulu. Saya kira begitu sementara. Oke, waktu habis. Terima kasih buat pihak muslim. Ini sudah sesi yang ketiga kalau saya tidak salah ya. Sorry, Pak Pendeta Arya. Ya, sekali lagi saya di pihak yang tidak setuju bahwa makanan itu sebentar ini saya coba ini dulu. Ini termasuk orang yang tidak setuju bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dia konsumsi. Ya, sama seperti ayam juga makan kotorannya begitu ya. Sapi juga demikian, kelinci juga demikian gitu ya. Ya, hampir semua binatang itu memakan kotorannya, tidak hanya babi saja begitu ya. Dan kita lihat negara Eropa, mereka mengkonsumsi babi begitu ya, tapi mereka menjadi penentu modernisasi daripada zaman sekarang ini. Artinya itu tidak mempengaruhi intelektualitas mereka gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan itu sebetulnya dalam diskusi kita ini adalah apa sih latar belakang sehingga muncul larangan itu. Ya, makanya tadi saya jelaskan muncul larangan itu adalah Tuhan telah berjanji kepada Adam, Noah, Abraham bahwa nanti juru selamat akan datang. Secara khusus kepada yang namanya Abraham bahwa nanti juru selamat akan lahir dari keturunannya, yaitu dari bangsa Israel. Maka dilarang mereka untuk menikah dengan bangsa lain. Sebagai simbol larangan itu, maka adalah binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Dan Alkitab menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35, di mana Petrus yang adalah orang Israel asli yang sekian tahun, yang sudah ribuan tahun mereka tidak mengkonsumsi binatang-binatang tersebut, baru mengerti, baru memahami kenapa Tuhan melarang. Oh, ternyata tujuannya adalah supaya mereka tidak menikah dengan bangsa lain, supaya iman mereka itu tidak sampai terkhamiri menjadi penyembah berhala. Itulah sebabnya setelah juru selamat datang menggenapi semua ibadah simbolik dalam perjanjian lama, maka larangan itu otomatis berhenti. Sama seperti domba korban. Domba korban itu adalah gambaran pengorbanan sang juru selamat yang akan datang. Darah yang dilarang dimakan itu adalah simbol darah juru selamat yang akan tercurah untuk pengampunan dosa manusia. Ya, sunat bahwa juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham, makanya muncul sunat. Ya, dan makanan haram dan seterusnya. Ini adalah ibadah simbolik yang menuntun manusia sampai kepada kedatangan juru selamat. Begitu juru selamat datang, maka semua aturannya diberhenti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapi. Menggenapi yang mana? Potong domba, darah yang tercurah, sunat, sabat, dan larangan memakan binatang tertentu. Itu semua digenapi. Paskah itu sudah digenapi oleh sang juru selamat. Karena itu sudah digenapi, maka tidak boleh lagi dilakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah daging, ya, ada yang negatif, ada yang positif, ya semua begitu, ya, tidak hanya babi saja begitu ya. Kita kebanyakan makan daging ayam. Kalau di kampung kami sini namanya daging ayam sioto. Kenapa dibilang ayam sioto? Dia karena ayam ini dianggap ayam bodoh begitu. Apakah gara-gara makan ayam sioto lalu kita menjadi otot atau jadi bodoh? Kan tidak sama sekali. Betul. Ya, makanan itu tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Betul. Tapi kalau itu mendatangkan penyakit, ya semua jenis makanan mendatangkan penyakit kalau itu berlebihan. Ya. Nah, jadi kalau diskusi kita misalnya seperti ini, memakai rumusan yang sama misalnya, itu apa sih kontribusinya begitu ya? Sementara kan kita tahu bahwa babi itu Tuhan ciptakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa di dalam Alkitab kami, yaitu Taurat Musa, di mana Tuhan melarang bangsa Israel memakan onta. Yes. Tetapi mengapa di Islam itu malah justru dihalalkan seperti itu, dibolehkan gitu ya?
Nah itu mungkin jadi pertanyaan lah. Tetapi sekali lagi bahwasanya larangan memakan binatang itu hanya simbologi saja. Simbol larangan untuk menikah dengan bangsa lain. Larangan terhadap bangsa Israel untuk menikah dengan bangsa lain.